Jangan sampai kesalahan fatal ini bisa bikin pesawat itu jadi delay ya, bahkan malah nggak jadi terbang guys ya. Jadi penyebabnya itu bukan karena mesin pesawatnya yang lagi trouble, atau kelistrikan pesawat yang lagi error, atau bahkan bahan bakarnya belum keisi. Kayaknya sih nggak mungkin ya kalau kayak gitu ya. Cuma ada satu masalah kecil ya, kecil tapi bisa bikin operasional di bandara itu jadi berantakan guys ya. Nih pelakunya guys ya. Nih, armada truk ini nih guys ya. Jadi di video sebelumnya gue udah bahas terkait dari fungsi dan spesifikasi dari karoseri water service untuk pengisian air bersih ke dalam pesawat di dalam bandara ya guys ya. Di balik armada ada karoseri yang kerja keras. Kali ini gue bakalan ngebahas kesalahan fatal apa aja sih yang diperbuat oleh si karoseri tangki water service ini guys. Kesalahan pertama, banyak yang mikir truk tangki ini disamakan dengan truk tangki air biasa ya. Kayak contoh truk tangki air buat penyiraman ya. Truk tangki air penyiraman itu kan beda fungsi dengan ini ya. Kalau buat penyiraman itu ya dia buat menyirami tanaman, pohon gitu ya. Kalau ini kan buat ngisi air bersih ke dalam pesawat. Secara fungsi udah beda. Terus secara lingkungan juga udah beda guys ya. Lingkungannya kalau truk tangki penyiraman tanaman itu biasanya dia keliling di perumahan-perumahan ya, atau di tempat-tempat yang mau disirami tuh tanaman atau pohonnya gitu ya. Nah kalau ini ya lingkungannya hanya di bandara saja ya. Jadi secara fungsi, secara lingkungan udah beda, dan secara spek dia juga jauh lebih ribet daripada truk tangki air biasa guys. Makanya jangan sampai bikin truk tangki water service untuk pesawat ini disamakan dengan bikin truk tangki buat penyiraman tanaman. Wah, udah beda jauh guys ya. Kesalahan nomor dua ya, ada anggapan banyak yang mikir nih, kenapa karoseri tangki water service bandara ini kapasitasnya nggak dibikin gede sekalian ya? Kenapa kecil kayak gini? Mengingat kebutuhan air di dalam pesawat juga besar ya. Nah itu ada maksudnya juga guys ya. Kenapa dibikin kecil kayak gini? Untuk melakukan pengisian air bersih ke dalam kabin pesawat itu dilakukan di bawah badan kapal atau badan pesawat ya. Jadi kalau truk tangki ini ketinggian nanti mentok sana sini guys ya. Manuvernya juga susah, lebih berat gitu ya. Kenapa 2.500 liter? Karena dirasa oleh pihak bandara itu udah cukup ya. Nah, kenapa nggak dibuat lebih kecil dari ini? Kalau kekecilan juga jadi nggak efisien ya. Jadi bolak-balik tuh ya. Berapa kali ngisi tuh ke pesawat tuh ya. Jadi lebih buang-buang waktu ya guys ya. Makanya dibuatlah sesuai dengan kebutuhan nih. Nah, kebutuhannya di 2.500 liter guys. Kesalahan berikutnya itu ada di posisi layout ya. Nah, biasanya itu ada di scissor liftnya guys ya. Kenapa scissor liftnya dibuat di belakang kayak gini ya? Nah, ini ada maksudnya dan ada fungsinya guys ya. Jadi nanti si operator atau pekerja tuh akan naik dari sini dulu guys ya. Kalau dia bakalan ngebuka ini dulu, naik ya. Nah, naik ke sini nih. Nah, ini tuh harus benar posisinya guys ya. Karena ini menyangkut keselamatan kerja juga guys ya. Nanti setelah dia pencet ini, dia naik ke atas gitu ya. Nah, dia bakalan ke sini nih. Nah, ini kalau salah posisi guys ya, dari sini ke sini tuh jadi nggak presisi nanti ya. Nah, ini fungsinya buat apa nih? Biar nggak salah posisi, kenapa di install atau dipasang walkway seperti ini dengan bordes ya, biar nggak licin ya. Nah, ini nanti si pekerja atau si operator akan inspeksi airnya dari dua manhole ini. Makanya posisinya harus benar kayak gini, jaraknya juga harus ditentukan dengan presisi dan benar guys ya. Jadi nggak asal nih ya bikin tangki ini. Kenapa kok tangki biasanya ngebulet gitu di atasnya, ini kok rata gitu ya? Maksudnya nih untuk jalur inspeksi si operatornya guys. Banyak juga yang minta buru-buru kayak gini ya. Udah deh, yang penting cepet jadi nih karoseri. Gak usah ribet-ribet, bikin aja tangki air biasa untuk operasional di bandara ya. Padahal di bandara tuh nggak gitu ya. Di bandara itu kan krusial ya. Jadi kalau semisal bikinnya juga ngasal, ya udah berantakan tuh operasionalnya. Pesawat juga jadi delay. Wah udah deh berantakan deh. Pokoknya deh. Makanya di sini nih ya, kayak instalasi pompanya harus bener nih guys, kayak di sini nih. Nah, ini pompanya harus bener ya, pompa centrifugal yang dipakai, kemudian jalurnya juga tepat, itu dia harus kemana, diukur lewat apa. Dan di video sebelumnya juga udah pernah gue bahas mengenai fungsi-fungsi dari alat-alat ini ya. Jadi emang bener-bener digunakan secara profesional di bandara. Nah kayak ini aja penting nih, lampu rotary ini dan lampu sorot ini harus ada guys ya. Jadi ini bukan buat gaya-gayaan aja ya, ini berfungsi banget nih di bandara guys. Berikutnya kesalahan yang paling mahal itu adalah salah pilih karoseri guys ya. Nah, bukan karoserinya yang jelek ya, bukan karena workshop karoserinya yang jelek atau
karoserinya nggak bagus gitu, bukan karena itu ya. Tapi dia ngerti nggak soal bandara, dia ngerti nggak dunia aviasi bandara ini guys ya. Nah makanya dibutuhkan karoseri yang spesialis ya, yang udah punya portfolio untuk bikin karoseri water service pesawat ini guys. Makanya komunikasi antara pihak karoseri dan konsumen itu harus baik ya. Jadi jangan sampai konsumennya itu nggak ngasih spek detail terkait karoseri tangki water service ini, atau bahkan si karoserinya juga nggak menggali kebutuhan konsumennya itu seperti apa. Jadi memang benar-benar harus presisi, harus seimbang antara karoseri dan pihak pembeli ya guys ya. Kalau dari awal udah salah-salan, pasti jadi rugi banyak ya guys ya. Pasti bakalan mengalami beberapa revisi ya, bongkar lagi ya, revisi lagi ya, repair lagi, terus waktu juga jadi banyak kebuang, operasional bandara udah nunggu guys ya. Jadi makanya bener-bener komunikasi harus dijaga, bener-bener harus detail, dan bener-bener harus di karoseri yang tepat guys. Makanya gue sering bilang, karoseri itu bukan cuma bisa bikin aja, tapi dia harus ngerti armada truk ini ya, atau karoseri ini mau dipakai di mana gitu ya. Nah, kalau udah yang urusannya dengan operasional bandara, itu levelnya beda guys ya. Kalau lo mau tahu soal industri karoseri yang benar, subscribe guys ya. Karena di sini kita akan lihat semuanya dari segi produksi, spek hingga fungsi guys ya. Di balik armada ada karoseri yang kerja keras.